Halo semua, selamat pagi. Balik lagi di channelnya Castoris Family. Dan di video kali ini aku akan merekam kegiatan pagi hari aku bersama ibu ya. Ini lagi ambil daun pandan. Ini mau dipakai untuk membuat puding. Nanti ada campuran daun pandannya. Oke, ini lagi minta ke tetangga ya. Ini datang ke rumahnya Kak Imron untuk ngambil pandan. Secukupnya ini aku mau bikin puding, jadi sedikit saja, cukup dengan 8 helai daun pandan. Ya, ini tetangga aku baik-baik semua loh, jadi kalau mereka punya bahan-bahan dimintain boleh. Dan ini juga dia punya tanaman banyak sih, bagus, semuanya hijau. Oke, sesampainya di rumah kita langsung membersihkan daun pandannya. Jangan lupa dicuci bersih di air mengalir teman-teman ya. Dan bahan-bahannya berikut ini. Jadi bahan-bahannya itu gampang dicari, di pasar semuanya ada ya. Yang pertama kelapa. Nah, ini nanti dipakainya untuk diserut, bukan untuk diparut ya, ribet kalau diparut. Berikutnya adalah gula secukupnya sesuai seleranya teman-teman. Dan daun pandan yang tadi kita sudah ambil ya, 8 helai. Ini sudah aku potong-potong. Lalu bubuk Nutrijel ya, untuk ini aku pakai yang bening ya, yang warnanya bening, yang dari kelapa, rasa kelapa. Kemudian nih air, jadi siapkan tempat air yang ada ukurannya ya, berapa milinya. Berikutnya santan jadi ya, santan kemasan. Lalu susu kental manis yang biasa dipakai untuk membuat es itu loh, es roti, es campur tuh. Lalu juga siapkan 4 butir telur. Selanjutnya, nah ini biar gurih. Nah, siapkan juga garam secukupnya. Oke, kita mulai untuk layer-layernya. Jadi nanti ada 3 layer. Nah, proses yang pertama kita serut kelapanya ya teman-teman. Pakai serutan. Diserut saja, bukan diparut ya. Ini untuk memberikan rasa gurih ya di layer pertama. Ini memang kelapanya bukan kelapa muda ya, jadi kelapa yang sudah agak tua. Nanti kalau teman-teman suka yang muda ya silahkan. Kalau ini aku memang pakai yang tua, jadi nanti teksturnya memang aku pakai yang keras ya untuk layer pertamanya.
Nah ini ya, aku kasih tunjuk hasil dari kerokan, apa tadi, serutannya ya. Ini hasil dari serutan yang tadi kita praktekkan bareng. Seperti ini hasilnya. Nah teman-teman, serutannya usahakan besar-besar ya. Jadi kita nyerutnya itu memanjang. Usahakan memanjang besar-besar biar nanti kelihatan teksturnya bagus. Langkah selanjutnya, teman-teman siapkan wadah untuk mencetak. Kalau sudah, cuci bersih dan sekarang kita tabur kelapa yang sudah diserut, ditabur rata. Nah nanti tujuannya biar memberikan tekstur yang indah, kemudian juga memberikan rasa gurih di lapisan pertamanya. Ini sarannya ambil wadah yang bening ya, biar kita bisa pantau saat layer-layernya itu apakah sudah mengeras atau masih lembek. Diratakan. Teman-teman bebas ya pakai wadah apa saja. Kalau aku ini kebetulan belum punya cetakan yang bikin puding agar-agar, jadi seadanya saja. Ambil wadah bening aja udah kelar. Jadi nggak perlu nunggu punya alat lengkap ya teman-teman ya. Kalau mau bikin sesuatu ya sudah, apa adanya aja, yang dipunya aja. Jangan dibikin ribet ya. Step pertama untuk membuat layer 1, bahannya hanya air, kemudian gula secukupnya ya. Ini yang ukuran milinya ambil 1200 ml untuk 2 saset Nutrijel rasa kelapa. Oke, dan larutkan Nutrijel di air yang dingin ya. Jadi jangan dimasukkan dulu, jangan dipanaskan dulu sebelum Nutrijelnya dilarutkan di air yang dingin. Jangan di air yang panas, nanti dia tidak bisa larut dengan sempurna.
Oke, kita aduk-aduk terus sampai dengan mendidih. Jadi ini adalah larutan yang sudah dicampur. Jadi tadi air 1200 ml air, kemudian dicampur dengan 2 saset Nutrijel rasa kelapa ya, bening. Dan juga dimasukkan gula secukupnya ya, sesuai selera. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan gulanya itu. Kalau aku sukanya layer pertama gulanya sedikit banget, habis itu layer kedua gulanya banyak, layer ketiga gulanya sedang, jadi manisnya berlapis. Setelah larutan atau layer pertama sudah mendidih, sekarang langkah berikutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan yang kita sudah tabur kelapa yang sudah diserut memanjang. Kurang lebih seperti ini looknya ya, tampilannya. Layer pertama yang kita sudah tuang, kemudian kita tunggu sampai dengan mengeras. Nah, berikutnya teman-teman, ini sama bahannya dengan layer pertama, jadi air, kemudian Nutrijel 2 saset, lalu gula ya. Ini layer kedua ini kalau aku sukanya bikin manis banget. Kemudian campurkan juga setengah kaleng susu, diaduk sampai larut, kemudian baru dipanaskan. Layer kedua ya, yang sudah dicampur dengan susu, setengah kaleng susu. Diaduk sampai dia mendidih dan teman-teman sudah rasain ya pasnya dia manisnya seberapa. Kalau sudah, nanti langsung saja dituang ke wadah cetakan untuk kita jadikan sebagai layer kedua. Berikutnya kita tuang layer keduanya ke dalam cetakan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang sudah jadi ya, layer pertamanya itu warna bening dan ada serutan kelapa. Kemudian layer keduanya putih pekat. Sambil menunggu layer keduanya mengeras, kita siapkan adonan untuk layer ketiga. Jadi ini kocok telur ya, telurnya 4 butir. Putih dan kuning telur dikocok hingga dia merata ya. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan blender untuk menghancurkan daun pandan yang nantinya kita akan ambil warna kemudian juga rasanya ya. Sari daun pandannya itu nanti kita pakai untuk pembuatan layer ketiga. Potong-potong dulu daun pandannya kecil-kecil.
Jangan lupa tambahkan air ya untuk ngeblend. Sedikit saja airnya, kita ambil sarinya saja. Oke, sekarang kita blend pandannya. Sampai halus. Tuang 2 saset Nutrijel ke dalam wadah ya. Lalu tuang juga santan cair. Ups, tumpah. Tadi 2 saset Nutrijelnya sudah dicampur air ya, sudah dilarutkan. Terus ini santan. Sari dari hasil blend hasil tadi yang sudah kita hancurkan ya pandannya, saring. Ambil sarinya saja, air pandannya saja. Lalu diaduk sampai dengan merata. Masukkan setengah kaleng susu ya teman-teman. Jadi ini nanti memang rasanya manis susu. Setengah kaleng ya. Tadi yang setengah lagi dipakai untuk layer kedua. Sekarang sisa setengahnya dipakai untuk layer ketiga. Aduk hingga rata. Aduk terus, jangan sampai ada yang menggumpal. Untuk memberikan rasa gurih, kita tambahkan garam setengah sendok teh ya. Ini bisa sesuai selera. Kalau aku menambahkannya setengah sendok teh saja. Adonan yang sudah kita buat tadi untuk layer ketiga, kita panaskan di atas kompor, aduk terus hingga merata. Dan teman-teman jangan lupa sebelum mendidih kita tuangkan telur. Jadi telur yang sudah dikocok tadi dituangkan ke dalam adonan, kemudian aduk terus hingga mendidih dan siap untuk dituangkan ke cetakannya. Begini ya teman-teman ya looknya. Jadi aduk terus, jangan ditinggal. Takutnya nanti tumpah-tumpah ya kalau ditinggal ya. Dan ini yang step terakhirnya, kita tuangkan adonan layer ketiga ke dalam cetakan. Masukkan merata ya teman-teman, dan tunggu hingga mengeras, kemudian siap dimakan. Ya ini ya teman-teman hasil kita praktek hari ini membuat puding. Nah kita perhatikan layernya,
Untuk yang pertama ada lapisan bening dengan serutan kelapa, kemudian yang layer kedua ini adalah lapisan manis dari susu. Kemudian yang ketiga ada pandan dari sari pandan.